Setelah Shioro pergi, dia kembali lagi ke kamar Sukyue. Sukyue menggunakan selimut untuk menutupi dirinya. Dia juga meminta pakaian kepada Shioro. Setelah menunggu beberapa lama, Shioro tak kunjung kembali. Sukyue jadi tidak nyaman dan mulai berpikir aneh-aneh. Dia pun keluar dan melihat desa yang miskin tapi bersih dan damai. Di jalanan desa, dia bertemu dengan warga yang bergegas pergi. Mereka berkata ingin menyelamatkan Shioro dari binatang yang berkeliaran di desa. Sukyue mengira dialah binatang itu. Dia memaki para warga, tapi warga menarik dia, lalu mengantarkan Sukyue ke kamar. Ternyata warga ingin memburu binatang buas yang datang dari gunung. Di kamar, Sukyue mencari pakaian dan menemukan celana dalam perempuan. Dengan tolol, dia memakainya, lalu bergaya ala Superman. Sukyue berlari dengan cepat menuju lokasi perburuan binatang buas. Dalam perjalanan, warga kagum melihat kecepatan lari dari Sukyue. Mereka berpikir bahwa Sukyue adalah master dari suatu tempat. Tanpa sengaja, dia mendapat 5 poin dari kekaguman orang-orang yang melihatnya. Di lokasi, Sukyue melihat harimau yang dikepung oleh para warga. Dia berteriak meminta para warga memberikan dia jalan. Tapi Shioro menolak karena khawatir dengan kondisi Sukyue yang masih terluka. Lalu Sukyue menunjukkan tubuhnya yang sehat tanpa luka apapun. Kondisinya semakin mencekam. Harimau mendekat ke arah anak kecil. Shioro berusaha menjadi tameng dari anak itu. Sukyue dengan cepat bergerak arah Shioro. Dengan satu tangan, Sukyue menahan kaki harimau itu. Dengan satu tendangan madun, Shioro mengempaskan harimau itu. Semua orang takjub betapa kuat kaki dari Sukyue. Dengan ini, poin pun bertambah. Meski kaki Sukyue mati rasa, dia berusaha terlihat cool di depan semua orang. Lalu kembali menghantam harimau itu. Harimau pun berhasil dibunuhnya. Kematian harimau ini memberikan XP kepada Sukyue, sehingga kultivasinya meningkat lagi dan menembus foundation building. Sukyue akhirnya mengetahui bahwa tidak hanya pil XP yang memberikan dia XP. Warga yang melihat itu mengeluh-elukan Sukyue, menganggap Sukyue adalah pahlawan yang dikirim dari surga. Shioro memandang Sukyue. Dia baru sadar dengan celana dalam yang digunakan Sukyue terlihat mirip dengan miliknya. Shioro mendekat dan memberikan pakaian untuk Sukyue dengan wajah yang memerah. Sukyue berpikir bahwa Shioro jatuh cinta kepadanya. Pikiran itu langsung buyar setelah seorang wanita menunjuk celana dalam Sukyue adalah milik Shioro. Segera Sukyue yang malu kabur dari kerumunan. Di dalam pemandian, Sukyue menatap layar profilnya. Poin yang dimilikinya berjumlah 25 poin. Masih jauh dari kata cukup untuk membeli teknik menengah 5 element. Cek and recheck, ternyata ada fitur shop dari sistem ini. Di situ dijual berbagai macam barang serta skill. Skill ini dibagi menjadi beberapa tingkat. Huang, Xuan, Di, Tian, dan di atasnya masih ada dalam posisi terkunci. Skill Huang hanya memerlukan 5 poin untuk mempelajarinya. Iseng-iseng dia menekan skill yang masih terkunci. Sistem menyebutkan level Sukyue masih terlalu rendah untuk membuka skill ini. Jadi Sukyue melihat-lihat skill di tahap Huang. Dia terkejut bahwa skill yang menurutnya skill dewa hanya dihargai dengan 5 poin. Saking bingungnya memilih skill yang mana yang mau dibeli, akhirnya Sukyue nggak jadi memilih skill di tahap Huang dan Xuan. Sukyue coba mencari skill lagi di tahap D, lalu menentukan pilihannya kepada skill naga yang menyeberang 4 lautan di 9 tahapan perubahan. Tahap demi tahap dilalui oleh Sukyue. 9 tahapan ini membantu Sukyue meningkatkan kekuatannya. Apabila sudah mencapai puncak, skill ini memampukan Sukyue untuk bertindak arogan. Setelah mempelajari skill, tidak ada perubahan dari tubuh Sukyue. Tapi dia merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam tubuhnya. Dia pikir dirinya bakal berubah menjadi naga. Skill ini masih di tahap pertama, jadi Sukyue harus meningkatkan skill ini mencapai 100%. Selain itu, dia juga mendapatkan hadiah dari kenaikan levelnya. Meski hadiahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan Sukyue, tapi itu masih berguna. Dia berharap mendapatkan bodyguard wanita, senjata tingkat dewa, tapi dia malah mendapatkan boneka kamuflase, skill daur ulang, dan divine travel talisman. Untuk tahapan pada kultivasi di manhwa ini, gue ada perubahan. Gue menyesuaikan dengan translate yang ada di komik ini, karena sebelumnya yang gue buat berdasarkan fandom. Untuk tahap pertama ada pembentukan dasar, lalu naik ke kondensasi ki, foundation establishing, pembentukan inti emas, yuan condensing, yuan transforming, void revenant, body using, cross calamity, dan yang terakhir ada nirvana. Untuk Raja Hoyuan, dia berada pada tahap yuan transforming. Untuk skill daur ulang yang didapatkan Sukyue sangat berguna baginya. Skill ini merubah dan meningkatkan senjata, pil, skill, dan lain-lain. Jadi prosesnya, senjata tipe magic di daur ulang akan menghasilkan poin upgrade untuk memurnikan senjata. Simpelnya, kualitas senjata jadi meningkat. Begitu juga dengan pil, skill, dan lain-lain. Dengan skill ini, Sukyue bisa memanfaatkan barang-barang yang telah dicuri dari Sekte Tianwu. Setelah selesai membuka hadiah, Sukyue kembali ke desa.
Di desa kedatangan seorang praktisi bela diri bernama Pang Bao, seorang anak kepala desa tetangga. Warga dituduh membunuh harimau miliknya. Pang Bao ingin membawa mayat harimau itu ke desanya. Warga mencoba menghentikan Pang Bao dengan pertarungan. Naasnya mereka kalah dari Pang Bao. Pang Bao pun menyombongkan kekuatannya. Tidak lama kemudian, Sukyue datang menghentikan kesombongan Pang Bao dan berkata bahwa mereka semua adalah sampah. Pang Bao tersulut emosinya, langsung bergerak menyerang Sukyue. Dengan gerakan Pang Bao yang terlihat dahsyat membuat para warga menjadi khawatir. Setelah menyerang, Pang Bao melihat keberadaan Xiaorou. Kecantikan Xiaorou memikat hati Pang Bao. Dengan cepat mencoba menangkap Xiaorou. Belum sampai menyentuh Xiaorou, Sukyue menghadang dan menghajar Pang Bao. Dengan penuh amarah, Pang Bao kembali menyerang Sukyue. Sukyue awalnya bingung gimana caranya dia mencoba skill 9 perubahan naga. Tak disangka momen itu datang begitu cepat. Dia mencoba 9 perubahan naga kepada Pang Bao sebagai sukarelawan. Dengan tahap pertama, tinju Sukyue berubah menjadi ilusi naga yang menghantam Pang Bao. Tak disangka, hanya sekali pukul saja Pang Bao langsung kehilangan nyawanya. Sukyue cukup kaget dengan kejadian ini. Lalu muncul layar notifikasi yang menyatakan kematian Pang Bao memberikan 400 XP kepada Sukyue serta 10 poin getah. Melihat kematian Pang Bao, para bawahan Pang Bao bersujud memohon ampun kepada Sukyue. Mereka tidak menyangka bahwa Sukyue adalah seorang kultivator. Para warga juga malah menjadi takut. For your information, sebelah selatan dari desa terdapat wilayah sekte Tianwu. Tiap bulan mereka harus memberikan upeti berupa makanan, minuman, atau kor binatang buas. Kor didapatkan setelah membunuh binatang buas. Kalau mereka tidak memberikan itu semua, para lelaki kuat di desa akan dibawa oleh mereka dan tidak pernah kembali. Sukyue cukup kesal dengan kelakuan sekte Tianwu. Tidak lama kemudian, ada seorang warga datang melapor bahwa beberapa kultivator datang ke desa membawa poster Sukyue. Mereka ingin menangkap Sukyue. Semua orang meminta Sukyue bergegas pergi meninggalkan desa. Xiaorou juga meminta hal yang sama. Mereka merasa Sukyue adalah seorang pahlawan mereka, jadi mereka mau membalas kebaikan Sukyue. Apabila Sukyue ditangkap, pasti akan langsung dieksekusi. Di desa, seorang master dengan posisi berdiri di atas pedang menanyakan kepada warga untuk menyerahkan Sukyue. Namun warga mengatakan tidak ada seorang pun yang mirip dengan poster itu. Master ini tidak percaya, dengan cepat langsung menyerang seorang perwakilan dari desa. Tidak berhenti sampai di situ, Master ini masih ingin membunuh semua orang yang ada di depannya. Beberapa warga terbunuh oleh Master ini. Melihat kejadian ini, Sukyue naik pitam dan hendak bergerak maju. Namun, Xiaorou mencoba menghentikannya lagi, lalu meminta Sukyue untuk bergegas pergi dan jangan pedulikan para warga. Tapi Sukyue mengindahkan semua nasihat Xiaorou. Dia tidak mau membiarkan para warga terbunuh karena dirinya. Dengan cepat, Sukyue menghadang serangan dengan tubuhnya. Sukyue berhasil memblokir serangan dengan tubuhnya, lalu meminta warga bergegas pergi dari sini. Nada sombongnya membuat dia mendapatkan 50 poin gertak. Master ini akhirnya bertemu dengan Sukyue. Dia mengatakan, pengecut ini akhirnya keluar juga. Kalau dia keluar dari awal, tidak akan ada warga yang akan mati. Sukyue kembali lagi dengan kesombongannya. Dia berkata, awalnya dia ingin kabur, tapi kenyataannya lawan di depannya cuma banyak gaya. Hanya seorang sampah yang akan dengan mudah dibunuhnya. Sukyue kesal dengan orang-orang dari sekte Tianwu yang membuli orang-orang lemah. Dengan cepat, Sukyue menggunakan skill daur ulangnya. Barang-barang curiannya didaur ulang untuk meningkatkan pemahaman skill 9 perubahan naga. Dengan daur ulang, Sukyue berhasil memahami skill 9 perubahan naga di tahap puncak. Murid dari sekte Tianwu meminta masternya untuk melawan Sukyue. Bergegas, murid itu melancarkan serangan kepada Sukyue. Hanya dengan tendangan lututnya, seorang murid tahap Foundation Establishing berhasil terbunuh di tempat. Murid-murid dari sekte kaget. Murid yang berada di tahap pembentukan inti marah dan langsung menyerang. Hanya dengan sekali serang, Sukyue langsung membunuh mereka semua. Melihat itu, master langsung ketakutan. Dia memerintahkan para murid untuk menahan Sukyue, sedangkan dia berusaha untuk kabur dan melapor kepada para tetua sekte. Tapi Sukyue tidak mau ada yang pergi hidup-hidup. Dia membeli skill 3000 Lightning Movement dengan 10 poin. Lalu dengan 100 poinnya, dia mengupgrade skill ini menjadi 3000 Volts Lightning. Mencapai
mencapai tingkat penguasaan penuh. Sistem juga menyarankan apakah Shukue mau meningkatkan skill lagi menjadi Shadow World of 3000 Thunder, tapi untuk melawan para sampah ini tidak perlu sampai meningkatkan skill sampai sejauh itu. Shukue pun menolak saran dari sistem. Dengan gerakan skillnya, dengan cepat dia membunuh para murid. Yang tersisa hanyalah pemimpinnya. Dia memohon ampun kepada Shukue dan berjanji tidak akan melapor kepada Sekte Tianwu bahwa Shukue berada di desa ini. Tapi Shukue sudah terlanjur kesal kepada orang ini karena orang ini telah membunuh para warga desa. Dengan tangan, Shukue menembus tubuh orang ini dan membunuhnya. Dari murid-murid yang berhasil dibunuhnya, Shukue mendapatkan poin experience. Lalu dia kembali kepada warga. Dia berjanji selama dia berada di sini dia akan melindungi desa. Sekarang dia telah merasakan rasanya membunuh banyak orang. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Shukue khawatir tentang keselamatan para penduduk desa. Dia harus lebih kuat dari sekarang karena Sekte Tianwu pasti akan kembali menyerang setelah tahu murid-murid mereka mati. Dia mengecek profil dirinya. Dia mendapatkan lebih dari 100.000 poin XP dari pertarungan ini dan 150 poin gertak. Dia juga mengecek sesuatu yang bisa membuatnya menjadi kuat. Dia sempat berpikir untuk membuat para warga untuk menjadi kultivator, tapi ini adalah hal yang mustahil. Bishop juga menjual mantra pembunuh massal, namun harganya sangat mahal, 3.000 poin gertak. Dan tahap menengah mencapai 200 poin. Dihantam dengan kenyataan yang ada, Shukue lemas tak berdaya. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia masih mencari cara melindungi desa. Ternyata ada mantra yang murah, yaitu mantra Great Heavenly Divergence. Adalah mantra tiruan dari sebuah mantra kuno. Dengan perubahan yin dan yang, itu bisa mengatasi serangan langsung atau tidak langsung. Mantra ini juga dapat membingungkan para penyusup dan memberikan mereka beberapa pilihan. Mantra ini bisa digunakan untuk menyerang maupun bertahan dan harganya 65 poin gertak. Ada juga mantra Direction Desolation. Ini meniru cara kerja dari susunan kuno for Direction Defense Animal Guarding. Mantra ini bisa melindungi area yang sangat luas dengan ilusi dari 4 binatang legenda, yaitu naga biru di sebelah timur, harimau putih di sebelah barat, burung vermilion sebelah selatan, dan kura-kura hitam di sebelah utara. Ini adalah mantra yang terfokus untuk melindungi. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli For Direction yang mampu melindungi warga dengan hanya 80 poin. Sampai di sini dulu part 2 dari Strongest Anti-Meta. Gua akan lanjut lagi di part ketiga. Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa share ke sosial media kalian.